anak-anak, apa kabar semuanya? Tentunya selalu sehat, bahagia, dan penuh sukacita. Anak-anak, Bu Guru percaya kalau kalian pasti selalu bergembira, ya. Kita nyanyi dulu yuk. Hello, hello, apa kabar? Apa kabar kawanku? Hello, hello, apa kabar? Apa kabar kawanku? Bahagia, gembira, 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 yeay! Anak-anak, Bu Guru senang kalau kalian semuanya bahagia. Tadi sudah sarapan ya? Sudah minum yang cukup? Sudah apa lagi? Sudah membantu orang tua, juga sudah berdoa. Terima kasih anak-anak, tetap semangat ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yes, Bina Kasih siap tumbuh kembang luar biasa. Anak-anak, hari ini Bu Guru akan mengajak kalian kembali bersama-sama untuk belajar. Belajar apa ya hari ini? Bu Guru akan mengajak mengenal tentang alat komunikasi tradisional B, E, D, U, G. Apa anak-anak itu? Bedug. Pintar sekali. Anak-anak, apakah kalian punya di rumah bedug? Oh, tidak punya. Bedug itu apa ya sayang? Bedug merupakan alat musik tabuh seperti gendang yang sudah ada sejak zaman dahulu. Sudah lama sekali anak-anak, sudah sekitar ribuan tahun yang lalu. Wah, sudah lama sekali ya. Kita belum lahir, ya. Anak-anak belum lahir, Bu Guru belum lahir, Mama Papa belum lahir, sudah ada bedug. Nah, anak-anak, selain bedug itu bisa digunakan sebagai alat musik, bedug juga salah satu alat komunikasi tradisional yang bisa digunakan untuk apa ya anak-anak? Untuk upacara atau ritual keagamaan anak-anak. Nah, anak-anak, kalau bedug itu bisa ditemui di mana ya kira-kira? Kalau di rumah kita tidak ada? Iya, Bu Guru beritahu ya sayang, bedug biasanya ada di masjid. Masjid itu apa sayang? Masjid itu tempat beribadah saudara-saudara kita umat Muslim. Bedug biasanya ada di bagian depan masjid. Nah, anak-anak, di Indonesia biasanya bedug dibunyikan ketika ada apa ya? Ada sembahyang atau ada sholat ya. Pagi hari, siang hari, sore hari. Nah, itu biasanya bedug dibunyikan. Kemudian juga selain untuk pertanda sholat atau sembahyang, bedug juga ditabuh atau dibunyikan ketika ada buka puasa anak-anak bagi mereka umat Muslim. Kemudian ada hari raya Idul Fitri atau hari raya Lebaran. Ada juga anak-anak dibunyikan ketika ada hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Nah, itu ya anak-anak, bedug bisa dibunyikan ketika ada hari-hari seperti itu. Kemudian anak-anakku terkasih, bedug itu dibuat dari apa ya? Ada yang tahu sayang? Oh, belum tahu. Bedug ada yang dibuat dari kayu, ada yang dibuat dari drum anak-anak. Wah, seperti apa ya? Nah, sekarang kalau bedug yang dibuat dari kayu,
kayu apa ya yang bisa dibuat beduk? Iya anak-anak, beduk yang dari kayu dibuat dari pohon enau. Pohon enau itu seperti apa? Pohon enau itu seperti ini anak-anak. Pohon enau itu bisa disebut juga dengan pohon aren yang memiliki atau yang tumbuh biji atau buah namanya kolang-kaling. Pasti anak-anak sudah pernah maem ya, buah kolang-kaling yang masih muda yang bisa dibikin kolak. Nah, yang warnanya putih. Nah, itu nanti bisa anak-anak tanya mama atau papa. Selain dari kayu atau dari drum, ada lagi bahan yang lain anak-anak, yaitu menggunakan kulit binatang. Wah, kulit binatang apa ya Bu Guru? Iya, menggunakan kulit binatang biasanya itu menggunakan kulit sapi anak-anak, kulit kerbau. Ada juga yang menggunakan kulit domba, kulit banteng. Nah, seperti itu. Tetapi apakah langsung dibuat begitu saja anak-anak? Tidak anak-anak. Supaya kulit-kulit itu bisa digunakan, itu menggunakan proses dulu, diolah dulu, yaitu setelah kulit-kulit itu dibersihkan ya, dijemur sampai kering supaya tidak jamuran, supaya awet. Nah, baru digunakan untuk membuat beduk. Caranya bagaimana anak-anak? Batang kayu besar ya, kira-kira 1 meter ukurannya, yang besar ya anak-anak, itu dilobangi tengahnya ya, dilobangi tengahnya, dirapikan, dihaluskan supaya bisa digunakan, kemudian ditutup ya, ditutup menggunakan kulit yang sudah siap tadi. Bisa kulit sapi, bisa kulit banteng, bisa kulit domba, bisa kulit kerbau. Nah, itu ditutup, kemudian apa? Dirapikan lagi anak-anak. Nah, setelah ditutup baru bisa digunakan. Tetapi anak-anak fungsinya apa? Kok ditutup menggunakan kulit? Nah, fungsinya untuk membran atau untuk apa ya anak-anak? Selaput gendang. Nah, anak-anak tentu saja kalau kita mau membunyikan beduk, tidak menggunakan tangan saja anak-anak. Kalau tadi digunakan sebagai alat musik itu, kalau gendang kan menggunakan telapak tangan ya. Tetapi kalau beduk tidak menggunakan telapak tangan, tetapi menggunakan alat pemukul ya. Alat pemukul itu bisa dibuat menggunakan kayu juga ya. Seperti ini contohnya. Dan anak-anak ada juga pemukul beduk yang ujungnya itu dilapisi menggunakan benang wol ya, supaya kulit beduknya tidak mudah rusak ya. Itu anak-anak. Sekarang anak-anak, kalian mau tahu bagaimana cara membunyikan beduk? Ini Bu Guru punya videonya. Mari kita lihat dulu bersama-sama. Nah, itu tadi anak-anak caranya membunyikan beduk. Nah, bunyinya bagaimana tadi anak-anak? Duk, 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 duk. Nah, suaranya berat ya, supaya bisa kedengaran dari jarak jauh. Nah, anak-anak, Bu Guru juga punya video yang lain supaya anak-anak tahu dari mana sih asalnya beduk itu? Nah, kalian bisa menyaksikan lagi melalui video berikut ini anak-anak. Hai, selamat pagi teman-teman. Loh. Bunyi apa itu tadi teman-teman? Nah, teman-teman, itu tadi bunyi
beduk itu berasal dari mana sih teman-teman? Nah teman-teman, beduk sebenarnya berasal dari India dan Cina. Berdasarkan legenda atau cerita rakyat pada zaman dahulu, Cheng Ho dari Cina, ketika Laksamana Cheng Ho datang ke Semarang, mereka disambut baik oleh Raja Jawa pada masa itu. Nah, kemudian ketika Cheng Ho hendak pergi dan akan memberikan hadiah, Raja dari Semarang itu mengatakan teman-teman bahwa Raja hanya ingin mendengarkan suara beduk dari masjid. Teman-teman, sejak itulah beduk kemudian menjadi bagian dari masjid, seperti di negara Cina, Korea, dan Jepang yang menempatkan beduk di kuil-kuil sebagai alat komunikasi ritual atau upacara keagamaan teman-teman. Nah teman-teman, ada lagi nih. Menurut Bapak Cahyono sebagai arkeolog atau ahli ilmu yang mempelajari kehidupan manusia pada zaman dahulu, nenek moyang kita sudah mengenal yang namanya Nekara dan Moko loh. Apa itu Nekara dan Moko teman-teman? Nekara dan Moko merupakan sejenis genderang atau gendang besar yang terbuat dari perunggu teman-teman. Dan pada masa itu, Nekara dan Moko dapat dibunyikan untuk permintaan hujan. Nah teman-teman, pada zaman dahulu, beduk selain dapat digunakan sebagai alat komunikasi, beduk juga dapat digunakan sebagai pertanda adanya perang, sebagai pertanda adanya bencana alam. Teman-teman, kalian sudah tahu belum? Beduk yang terbesar di Indonesia. Beduk itu ada di Purworejo, Jawa Tengah. Wah, 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 hebat ya teman-teman. Ayo teman-teman, kita dengarkan suara beduk lagi ya. Nah, bagus kan teman-teman suara beduknya? Sampai di sini dulu teman-teman. Dadah. Nah, anak-anak, itu tadi asal-usul beduk. Dari mana yuk tadi asalnya beduk? Pintar, dari Cina dan India. Nah, anak-anak sudah menyaksikan tadi beduk itu dari mana dan sudah mengetahui bagaimana cara membuat beduk, fungsinya apa. Sudah tahu ya sayang? Nah, sekarang Bu Guru akan mengajak kalian untuk bermain beduk. Nah, bagaimana ya kita mainnya? Ini merupakan tugas untuk kalian anak-anak. Mari kita saksikan contoh tugas berikut ini. Anak-anak, sebelum kita membuat tugas, Bu Guru akan memberi contoh cara membuat pemukul beduk dulu ya. Ini Bu Guru menggunakan alat yang ada. Bu Guru menggunakan alat dapur yaitu sendok sayur dan serbet. Anak-anak boleh menggunakan yang lain yang ada di rumah. Perhatikan ya sayang. Teman-teman boleh meniru Kanado atau boleh berkreasi sendiri, oke? Ayo kawan, kita bermain beduk sambil bergoyang. Hati riang suara beduk,
dak dikduk, hatiku riang. Ayo kawan kita bermain beduk sambil bergoyang. Hati riang suara beduk, dak dikduk, hatiku riang. Anak-anak, itu tugasnya ya. Jangan lupa nanti minta tolong mama atau papa untuk memvideokannya. Dan jangan lupa anak-anak mengirimkan ke ibu guru kalian masing-masing. Kalau bisa anak-anak bu guru minta hari ini selesai ya anak-anak. Jadi tidak usah menunggu besok-besok ya, supaya besok bisa mengerjakan tugas yang lain. Begitu anak-anak. Nah, Bu Guru pesan sebelum Bu Guru tutup, anak-anak selalu gembira. Jangan sedih ya sayang. Kalau sedih, nanti mama papa juga sedih. Bu Guru juga sedih. Semuanya sedih. Nah, anak-anak tetap bersukacita, tetap bergembira, bisa bermain, bisa bernyanyi bersama dengan keluarga. Dan anak-anak jangan lupa juga selalu menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan diri, selalu cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir yang bersih. Itu saja anak-anak pesan dari guru, dan belajar hari ini cukup sampai di sini. Kita akan kembali bertemu di hari yang lain. Terima kasih anak-anakku terkasih. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.